今度は俺が先輩。ソニックブームによる打撃範囲。なんかに負けてんじゃないわよ。そこで私は隊員。おそらくお前は日比野さん、よかった。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju no 8 yang sekarang udah nyampe ke episode terakhir. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir season pertama kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebel. Terlihat Ichikawa dan Iharu yang sedang berlatih. Di sini Iharu bingung dengan apa yang Ichikawa pikirkan. Apakah dia itu sudah tak khawatir dengan Kafka karena dia itu menerima perintah pemindahan tim? Ichikawa berkata bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat. Iharu yang bilang bahwa mereka juga bisa menjadi lebih kuat di divisi 3. Ichikawa membenarkan perkataan Iharu, tapi dia itu ingin meningkatkan kekuatan secepatnya supaya dirinya tak perlu dilindungi lagi oleh Kafka. Ichikawa percaya bahwa Kafka pasti akan kembali lagi bersama mereka. Saat itu tiba Ichikawa tak ingin menyesal lagi karena dirinya yang lemah. Mendengar itu, Iharu jadi semangat latihan. Terlihat Ikaruga dan teman-temannya yang mendengar pembicaraan Ichikawa dan Iharu, yang mana karena hari ini adalah hari di mana para petinggi memutuskan hukuman Kafka, Ikaruga jadi tidak tenang. Minase dan Nakanoshima menenangkan mereka, yang mana Mina juga dipanggil ke markas dan pastinya akan membawa kabar baik di markas pusat. Mina yang baru sampai disuruh menunggu di ruang pertemuan karena Direktur Umum Isao sedang memeriksa Kaiju no 8. Di sisi lain, di tempat pemeriksaan, di sini terjadi keanehan terhadap tubuh Kafka yang sepertinya kehilangan kendali, guys. Kafka tanpa ragu memukul Isao, yang mana Isao sangat terkesan dengan serangan Kafka yang sangat cepat. Tapi Kafka itu tak mempertimbangkan celah saat menyerang seperti binatang buas. Kafka lalu menyerang kembali Isao dengan membalikan badan hingga membuat tulang perutnya patah. Untungnya Isao di sini berhasil bertahan dan merasa jika itu serangan bunuh diri yang mengandalkan regenerasi. Ternyata di dalam tubuh Kaiju, Kafka berusaha untuk menghentikan serangan tersebut, tapi Kaiju no 8 tak menghiraukannya dan menyerang Isao dengan membabi buta. Tentu itu membuat Kikoru benar-benar terkejut. Andai aja tidak menggunakan perisai Kaiju nomor 2, mungkin Isao udah modar. Kali ini Isao menggunakan jurus Kaiju no 2 dan berhasil mengenai Kafka hingga terpental cukup jauh ke dinding. Para petinggi tahu bahwa itu adalah jurus serangan yang sering digunakan oleh Kaiju no 2. Terus Isao dibuat sangat shock dengan inti Kaiju Kafka yang tidak ada di dalam tubuhnya. Ternyata inti tersebut berada di belakangnya dan berubah menjadi Kaiju. Kafka yang terus berusaha tapi itu sia-sia. Dia sendiri terkejut dengan cara bertarung Kaiju no 8 yang agak brutal. Di sini mereka berdua adu jotos hingga membuat efek gelombang kejut yang sangat dahsyat. Kikoru sangat kagum dengan ayahnya yang bisa bertarung seimbang melawan Kaiju teridentifikasi sendirian. Keiji merasa ada suatu hal yang ganjal karena kalau emang mau membunuh Kafka, seharusnya Isao membunuhnya saat Kafka masih berwujud manusia. Jadi sepertinya Isao itu sengaja memberi tekanan kepada Kafka untuk mengetes kekuatannya. Keiji bingung dengan apa yang Isao rencanakan sebenarnya. Mendengar itu, Kikoru merasa bahwa ayahnya itu ingin memberi Kafka kesempatan hidup. Shin pindah ke markas divisi 3. Aoi bilang jika dirinya bergabung dengan pasukan pertahanan demi menyelamatkan orang-orang, tapi dirinya yang malah diselamatkan oleh orang lain, yaitu Kafka. Kriteria untuk menilai orang lain bukanlah lewat latar belakang atau perkataannya, tapi berdasarkan tindakan orang tersebut. Dengan itu di sini sepertinya Haruichi ingin menghubungi ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan Izumotech. Meski ya dia itu udah lama nggak berbicara dengan ayahnya. Kembali ke pertarungan yang mana mereka masih bertarung dengan seimbang dan tentunya juga sangat epik. Namun naasnya Isao berhasil terkena serangan yang cukup parah hingga membuat perutnya robek. Dan sepertinya yang kalian lihat, kekuatan Kaiju no 8 yang tak bisa Kafka kendalikan sepertinya udah melebihi batas.
Isao yang udah babak belur, tapi di sini dia tetap kembali sendiri dengan gagah. Dia kembali mengisi senjata, mengumpulkan energi dan menembakkannya dengan sangat kuat. Meski awalnya serangan tersebut membuat Kaiju 08 sedikit merasa kesakitan, tapi tak lama dia kembali mengumpulkan energi dan menyerang balik Isao. Isao yang seorang manusia pun tentu terpental dan berhasil ditangkap oleh Kaiju 08. Bahkan dia juga membanting Isao ke dinding. Ini merupakan scene yang sangat penuh kekhawatiran. Apakah Kafka akan berhasil kembali mengendalikan kekuatannya? Isao yang udah terluka hingga mengeluarkan banyak saos dari mulutnya. Kafka yang melihat adanya Kikoru yang menonton dari atas, tentu Kafka sangat kesal karena dirinya tidak ingin membunuh ayah Kikoru di hadapannya. Tapi nyatanya di sini Isao dibanting-banting oleh Kaiju 08 layaknya mainan boneka. Buset, Kikoru yang udah pernah ngomong bahwa dirinya akan membunuh Kafka jika dia itu menjadi kaiju yang melukai manusia. Tapi meski begitu dia tetap ingin percaya padanya. Kikoru memberi Kafka semangat agar dia bisa mengendalikan kekuatannya. Kafka yang terus berusaha untuk terlepas dari ikatan yang entah apa itu. Tapi secara nggak diduga udah ada Kaiju 08 yang siap memukbangnya. Mulut terbuka lebar siap menyantap. Kafka sangat menyesal dengan dirinya yang terus mengacaukan semuanya pada saat kritis. Dan inilah yang terjadi. Babang Kafka dimukbang sekali hap oleh si Kaiju 08. Isao yang pasrah dengan ajal yang akan menjemputnya. Padahal ternyata dia itu berharap dengan Kafka, tapi sepertinya itu mustahil. Kafka terlihat masuk ke dalam genangan air yang mana wujudnya itu setengah menjadi kaiju dengan kaki yang terputus. Terus ada seseorang yang tiba-tiba memegang tangannya dan ternyata itu adalah Mina. Mina berkata jika dirinya akan terus menunggu Kafka. Kafka yang kembali sadar pun nampak melakukan sesuatu. Si Kaiju 08 yang menyerang Isao dengan sangat kuat hingga kecapnya muncrat. Tapi ternyata Kafka itu menyerang dirinya sendiri. Tentu saja kejadian tersebut membuat Isao sangat shock. Dengan kondisi yang mengenaskan, Kafka berkata bahwa namanya itu bukanlah Kaiju tapi Hibino Kafka Des. Kejadian itu membuat Kikoru bahkan semua orang yang ada di sana terkejut. Perlahan wujud Kaiju mulai pudar dari tubuh Kafka sedangkan Kafka pingsan. Seseorang lalu menodongkan senjatanya ke leher Kafka, tapi Isao menyuruh orang tersebut untuk menyingkirkan senjatanya. Dengan itu orang tersebut mengangkat kembali senjata, begitu juga dengan petugas yang lainnya. Nah, orang di balik topeng tersebut adalah Genarumi, guys. Buat kalian yang nggak tahu, dia itu adalah seorang kapten pasukan pertahanan di divisi pertama. Isao sendiri mengakui bahwa kekuatan Kafka di luar dugaannya. Isao lalu memerintahkan tim medis untuk merawat Kafka karena mungkin intinya itu terluka. Nah, Rumi lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan pada Kafka. Namun belum sempat dijawab, Shin malah pindah ke ruang pertemuan para petinggi tim pertahanan. Karena berdasarkan penyelidikan Mina itu sudah kenal Kafka sejak lama. Mina membenarkan itu, tapi dia tak memberi kemudahan padanya meskipun status tersebut. Bahkan berdasarkan catatan ujian, penilaian Mina terhadap Kafka adalah tidak lolos. Dia masuk sebagai kadet atas rekomendasi Wakil Kapten Hoshina. Para petinggi sudah memiliki keputusan masing-masing. Mendengar laporan Mina hanyalah kebutuhan prosedur aja. Jadi semua perkataan Mina tak akan mempengaruhi mereka terhadap Kaiju 08. Mereka lalu meminta penjelasan Mina. Mina berkata bahwa masalah Kafka sebenarnya manusia atau kaiju hanya bisa dinilai langsung oleh para petinggi. Jadi Mina hanya akan menguraikan performanya sebagai petugas. Saat insiden di Saga Maihara, Kafka berhasil menemukan organ berkembang biak Yoju dan memberi kontribusi bagi tim. Selain itu, dia juga memiliki integritas karena berkali-kali menolong rekan tim yang berada dalam bahaya. Terutama saat bertempur dengan Kaiju 10, dia menghancurkan bom Yoju sehingga divisi ketiga tidak musnah. Para petinggi berkata jika Kafka menggunakan performa seperti itu sebagai prajurit baru, justru itu menguatkan bahwa dia adalah kaiju. Mina membenarkan hal tersebut, yang tentu saja membuat atasan tak berkutik. Mina menjelaskan jika saat baru masuk, kekuatan tempur Kafka yang dilepas hanya 0%. Bahkan dia juga diterima sebagai kadet. Dia juga sudah 12 kali tidak lolos dalam ujian sebelumnya. Dari usianya aja, Kafka adalah yang paling tua di angkatan petugas baru kali ini. でもがゼロでも、そして体がカフカは誰よりも諦め
Mina mengingat saat teman-temannya yang bernama Miko mati, dirinya yang menangis selalu dihampiri oleh Kafka, yang mana Kafka memegang tangan Mina dan menenangkannya. Mina yang bertanya apa kriteria untuk menilai Kafka sebagai petugas yang bisa diandalkan. Mina yakin pasti terletak di hatinya. Tentu mendengar hal tersebut para atasan jadi naik pitam semua. Mereka tidak terima alasan Mina yang membela bawahannya. Tapi beda halnya dengan Direktur Umum Isao yang diam tanpa sepatah kata pun. Isao lalu menyuruh Mina untuk kembali bekerja. Setelah Mina keluar dari sana, atasan yang lain meminta keputusan langsung dari Direktur Umum Isao. Dengan itu Isao memutuskan, tapi di sini kita masih belum diberitahu apa hasil keputusan yang para petinggi dapat. Karena Shin udah pindah ke Kafka yang berada di dalam kapsul, dia mengingat hal yang sangat ia benci saat dirinya tidak berdaya. Kafka tak akan memaafkan Kaiju yang membuat Mina menangis. Jadi daripada membiarkan jiwa dan raganya menjadi Kaiju, lebih baik dirinya itu mati sebagai manusia. Terus secara tiba-tiba Kafka udah sadar dan udah pindah ke ranjang, dan ternyata di sisinya juga ada Direktur Umum Isao. Isao menenangkan Kafka karena dirinya itu tak berniat untuk menyakitinya. Kafka lalu bernafas lega karena jika seandainya terjadi sesuatu pada Isao, Kafka malu untuk menemui Kikoru. ってことは、俺は人間だって。目にあるのが人間がいる。お前 Ternyata hasil dari keputusan para petinggi, hampir semua petinggi menentang untuk membiarkan Kafka hidup. Dan ternyata keputusan Isao yaitu menjadikan Kaiju 08 sebagai kekuatan tempur dan bukan senjata. Tentu mendengar itu semua petinggi langsung menolak. Isao menilai bahwa Kafka bisa mengendalikan kekuatan Kaiju. Sebenarnya Kafka dan Divisi 3 sudah menjalankan misi selama beberapa bulan. Meski dijadikan senjata, tak bisa dijamin kekuatan Kaiju 08 akan sama seperti saat digunakan oleh Kafka, karena sekarang Dai Kaiju terus bermunculan, jadi mereka harus memanfaatkan kekuatan tempur dengan efektif. Salah satu atasan yang membantah Isao pun bilang jika pertahanan negara pun tak seberapa kalau dibandingkan dengan Kaiju 08. Isao mengingatkan mereka tentang bencana massal 10 tahun lalu yang diakibatkan oleh Kaiju nomor 6, yang mana kala itu lebih dari 200 petugas dan 3 kapten gugur dalam menjalankan tugasnya, salah satunya termasuk istri Isao. Jadi negara itu akan musnah dengan mudah jika terus muncul Dai Kaiju yang di luar perkiraan. Jika bisa memanfaatkan kekuatan Kafka yang di luar nalar itu, mereka akan punya harapan. Tapi meski begitu para atasan yang lainnya tetap tak setuju. Kafka yang masih menganggap dirinya itu sebagai anggota pasukan pertahanan, dirinya akan terus berusaha untuk membuat para atasan mengakui dirinya sebagai anggota pasukan pertahanan. Terus nampak Mina yang berjalan keluar dari markas pusat, yang mana dia sangat senang karena sepertinya mendapat kabar baik tentang Kafka. Kikoru juga mendapat pesan dari Kapten Mina bahwa Kafka tidak dihukum untuk sementara. Meski sangat senang, tapi dia akan berusaha untuk menjadi semakin kuat supaya dirinya bisa menghentikan Kafka saat kritis. Aoi dan Haruichi yang mendapat kabar tersebut tentu sangat lega dan senang, dan pastinya Ichikawa yang juga mendapat pesan. Bahkan Iharu langsung berteriak karena Kafka akan kembali ke markas Divisi 3. Nah, Kanoshima sangat senang karena akhirnya markas akan kembali ramai dengan datangnya si pelawak. Ichikawa yang sedari awal memang yakin dengan Kafka akan kembali, dengan itu dirinya akan berubah menjadi lebih kuat dan menunggu Kafka pulang. Di sisi lain, Okonogi dan Hoshina yang senang mendengar kabar tentang Kafka, tapi Hoshina berkata bahwa hal yang menyusahkan baru aja akan dimulai. Kalau penduduk tahu di pasukan pertahanan ada Kaiju, itu akan sangat berbahaya. Shin berpindah ke Kaiju No 9 yang berhasil mengetahui gambaran dasar tentang kecerdasan manusia. Tidak terlalu menonjol dalam kemampuan tertentu, kecerdasan yang terkumpul dari generasi ke generasi merupakan senjata manusia. Tamat. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kaiju 08 season 1. Akhirnya bukan hanya Ichikawa yang merasa lega karena Kafka tidak dieksekusi, gua pun juga ikut senang karena jika sang MC mati maka anime ini juga akan tamat. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, jadi tunggu aja dulu season 2. Moga aja dapat karena ini anime keren. Jangan lupa pantengin terus channel Anime Senpai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.